Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di berbagai penjuru dunia sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Berbagai sektor dan industri turut terpengaruh dari adanya pandemi COVID-19. Salah satunya adalah sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Banyak tempat wisata yang sempat ditutup selama pandemi COVID-19. Meskipun sekarang sudah ada yang dibuka kembali, namun berbagai protokol kesehatan yang dilakukan, kondisi sektor pariwisata dan industri pendukungnya besar kemungkinan masih membutuhkan waktu untuk bangkit kembali. Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Rumah Roji. Saya Oji bersama istri saya Tika, putri saya Kansa dan Kalaya akan berbagi cerita mengenai jalan-jalan dan makan-makan di berbagai tempat yang populer, unik, dan menarik. Tonton terus Rumah Roji, jangan lupa like dan subscribe-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ragam keindahan alam, baik itu laut dan pantainya yang indah, gunung berikut dengan hutan, flora dan faunanya, serta beragam kekayaan budaya dan adat istiadat serta sejarah yang merupakan potensi yang tak terkira nilainya untuk pariwisata Indonesia. Kreativitas juga menjadi faktor pendukung yang mendatangkan nilai untuk wisata Indonesia. Sektor pariwisata juga didukung berbagai industri terkait, salah satunya adalah perhotelan dan usaha kuliner yang turut mendapatkan dampak positif dari perkembangan pariwisata di Indonesia. Namun, karena COVID-19, banyak tempat wisata, hotel, dan restoran yang tutup. Meskipun memang seiring dengan adanya pelonggaran kebijakan dari pemerintah, tempat wisata, hotel, dan restoran sudah boleh dibuka kembali. Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia dan berbagai industri pendukungnya. Sebagaimana kita ketahui, banyak tempat wisata dan industri pendukungnya seperti perhotelan dan tempat makan yang ditutup karena adanya pandemi COVID-19. Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Kali ini Rumah Roji mau pergi ke Scientia Square Park yang ada di BSD. Udah mulai buka dari kapan, Pak? Ya, 15. 15 kemarin ya? Ya. Kalau mallnya ini buka dari kapan? Ya, ini mall. Sama buka 15. Oh. Udah mulai rame, Pak? Belum rame ya? Tapi udah berapa lama, Pak? Ini 3 bulan. 3 bulan, Pak. Oh. Bulan 10 hari. Tapi online kan? Oh, enggak online. Harusnya buka online juga, Pak. Oke. Di belakang saya banyak toko-toko yang masih belum buka, padahal di masa PSBB transisi ini sudah diperbolehkan. Nah, inilah dampak nyata dari COVID-19 terhadap perekonomian di Jakarta ataupun di wilayah-wilayah lainnya. Wah, kecewa berat, ternyata Scientia Square Park belum buka semuanya ya. Ada tempat-tempat yang masih belum dibuka. Yang paling kecewanya yaitu tamannya itu sendiri belum buka, jadi nggak bisa kemana-mana, cuma tempat makan itu pun juga banyak yang belum buka. Nah, ini kan berasa banget ya dampak COVID-19 ke semua orang, bukan cuma kita pribadi tapi juga dari sisi perekonomian. Iya deh, gitu ya deh. Iya bener deh. Ya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang disumbangkan oleh tempat wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan juga berpengaruh terhadap pendapatan yang dimiliki oleh tempat wisata yang dimiliki oleh swasta.
Yang paling menyedihkan adalah yang ramai diberitakan beberapa waktu yang lalu, ada sebuah tempat wisata kolam renang yang dijadikan sebagai kolam ikan lele. Hal tersebut dilakukan karena kolam renang tersebut menjadi sepi pengunjung sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19 dan berbagai aktivitas pembatasan sosial. Padahal pastinya pihak pengelola tentu sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam mengembangkan infrastruktur tempat wisata tersebut. Sebagai inisiatif untuk menyelamatkan bisnis di tengah ketidakpastian, langkah ini patut diapresiasi dan diacungi jempol. Selama ditutup beberapa waktu yang lalu, beberapa tempat wisata sempat melakukan virtual tour. Meskipun langkah ini dinilai kurang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan, namun menurut saya langkah tersebut tetaplah positif karena merupakan pengingat akan keberadaan tempat wisata tersebut kepada masyarakat. Di saat mungkin masyarakat tidak terlalu berpikir untuk pergi ke tempat wisata. Lainnya yang bisa dilakukan adalah melakukan efisiensi dan mencari pendonor, seperti yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat wisata, kita juga ketahui bahwa Taman Safari juga memiliki fungsi sebagai konservasi satwa. Efisiensi lain yang dilakukan oleh Taman Safari adalah mencari sumber pakan lain dari wilayah sekitar Taman Safari dibandingkan sebelumnya membeli pakan dari supplier. Hotel dan tempat makan kurang lebih senasib dengan tempat wisata. Banyak hotel dan tempat makan yang ditutup beberapa waktu yang lalu. Meskipun memang untuk tempat makan ataupun restoran masih lebih baik karena bisa beroperasi secara online dengan melakukan pemesanan makanan secara online. Pada akhirnya kita cuma bisa berharap pandemi COVID-19 cepat mereda. Mari kita kunjungi kembali tempat wisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga pariwisata Indonesia cepat bangkit kembali. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya dan menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.